berarti dulur-dulur yang belajar pencak silat di SH Trate ini tidak hanya ditempa latihan fisik, senam jurus, sambung dan sebagainya, ternyata juga ada tes kerohanian di masing-masing tingkatan. Nah, masing-masing tingkatan dites kerohanian. Jadi kerohanian ini tidak melanggar undang-undang pemerintah, apalagi agama, tidak. Karena kerohanian ini kita ambil dari substansi agama. Dalam bahasa Islam namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini kita rangkum dan kita klasifikasikan, ini untuk polos, untuk jambon, untuk hijau, untuk putih. Jadi kalau ada orang mengatakan SH Trate syirik, tidak benar. Kalau syirik, SH Trate itu syirik, saya pertama kali yang keluar dari SH Trate. Apalagi yang menyusun keesaan itu saya termasuk yang menyusun. Jadi pakar-pakar agama kumpul di situ, terutama para tokoh-tokoh Islam, ya, tokoh-tokoh yang lain kumpul di situ diskusi bagaimana keesaan ini tidak melanggar aturan agama, aturan pemerintah, sehingga warga SH Trate yang disahkan nanti taat pada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam ya taat pada Allah SWT, tapi juga taat pada aturan pemerintah. Berarti sangat terukur sekali. Terukur. Ternyata panjenengan Mas Toyo ini sebagai wakil ketua 3 bidang rohani, ternyata dalam penyusunan juklak yang jenengan sampaikan tadi juga melalui rumusan. Betul. Mengundang tokoh-tokoh dan sebagainya, sehingga betul-betul apa yang jenengan susun ini sangat kredibel dan setelah disahkan oleh Dewan Pusat. Dan ini memang tidak sebentar ya, kita nyusun ini 1 tahun lebih. Prosesnya apa? Dan saya kebetulan sejak kecil belajar ilmu tasawuf ya, di pesantren, kemudian kuliah saya jurusnya juga tasawuf. Jadi doktor saya juga doktor tasawuf, sehingga nyusun keesaan ini insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan agama. Referensi kami ya kitab-kitab tasawuf, yang itu tidak menyalahi agama lain, tidak juga. Karena kebenaran yang kita ambil kebenaran universal yang ada dalam seluruh agama, sehingga ajaran SH Trate ini tidak bertentangan dengan agama apapun. Apalagi kalau ada orang mengatakan SH Trate itu syirik, tidak benar. Jadi kalau ada orang mengatakan SH Trate syirik, suruh dialog dengan saya. Mana yang syirik? Perilaku mana yang salah? Kalau ada SH Trate yang salah, itu oknum. Nah, tidak hanya SH Trate ya, komunitas yang lain pun ada yang salah, ada yang syirik, tapi kan bukan ajarannya. Yang syirik, yang salah itu warganya ya, komunitas itu individunya. Jadi misalnya ada warga SH Trate yang salah, itu bukan ajaran tapi oknum. Komunitas lain sama ya, perilaku syirik, perilaku murtad, perilaku selingkuh dan sebagainya ada di komunitas mana saja ada. Tapi saya kira itu tidak diajarkan di mana-mana. SH Trate juga tidak mengajarkan kesyirikan, tidak. Karena endingnya kan SH Trate dididik bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau bertakwa kan tidak mungkin syirik kan. Begitu Mas, terkait apakah SH Trate syirik atau bukan secara gamblang sudah dijelaskan. Dan satu hal mungkin bisa tadi Mas Toyo mengatakan bahwa tujuan SH Trate ini adalah mendidik manusia untuk budi luhur, tahu benar dan salah. Ukurannya adalah menjalankan perintah Tuhan. Betul. Takwa, kan begitu. Bertakwa. Berarti menjalankan semua perintah Tuhan, menjauhi semua larangannya sesuai agama masing-masing. Sesuai agama masing-masing, karena kita SH Trate berasaskan Pancasila. Dan alhamdulillah saat ini SH Trate Pasar Pon itu sudah komisariat PPMH Pasar Pon Kota Malang. Makasih Mas Toyo atas rintisan kita bersama pada waktu itu di Ponorogo. Jadi cikal bakal SH Trate juga dulu tokoh-tokohnya juga alumni Tebuireng ya, jadi pernah mondok di Tebuireng, sehingga insya Allah ajaran-ajaran SH Trate tidak ada yang menyimpang dari agama apapun, apalagi dari pemerintah, tidak akan menyimpang dari undang-undang negara. Sebuah kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia dikembangkan tidak bertentangan dengan agama kita masing-masing. Kalaupun toh itu ada, ya itu berarti individunya, oknumnya, bukan ajarannya yang salah. Gitu ya Mas. Betul. Jadi saya punya target 5 tahun ke depan seluruh warga SH Trate sedunia,
sudah memahami keesaan atau kerohanian sesuai dengan program kita pusat, sehingga kenakalan warga Satrate bisa dikurangi oleh pemahaman keesaan masing-masing. Jadi target kita tidak bisa setahun 2 tahun, 5 tahun yang akan datang baru setuntas. Karena apa? Warganya luar biasa di pelosok-pelosok seluruh tanah air. Maka ada beberapa kesulitan yang kita sampaikan pada mereka, sehingga kita perlu skala prioritas. Maka 5 tahun ke depan insya Allah baru tuntas kita mendidik warga kita dari sisi kerohanian. Saya kira itu. Tentunya garis-garis besar organisasi yang sudah ditetapkan dalam Parluh 2021, Betul. sehingga butuh melaksanakan program kerja itu juga sudah dipaparkan, Betul. sudah disampaikan melalui Rakorwil, sehingga targetnya sampai kepengurusan 2024 tuntas seperti yang diharapkan oleh pengurus. Gitu ya Mas. Sedikit Mas Toyo sebelum kita tutup. Itu tadi secara garis besar yang disampaikan Mas Sutoyo adalah program pembekalan atau pembelajaran pengajaran keesaan untuk siswa, calon anggota yang akan disahkan, yang biasa disebut dengan warga Persaudaraan Satrate. Mungkin setelah disahkan juga banyak kegiatan-kegiatan untuk warga ini, mungkin yang dilakukan oleh cabang ataupun pusat. Seperti kalau boleh saya katakan, seperti di Ponorogo, Bumi Reog Berzikir itu kan juga salah satu representasi. Bahwa ternyata masyarakat dulur-dulur Satrate juga dalam satu posisi tertentu bisa melakukan sebuah kegiatan rohani yang disebut dengan Bumi Reog Berzikir. Mungkin di samping itu juga ada yang lain, Mas. Jadi bagi Muslim, ya, komunitas Muslim di cabang-cabang tertentu bisa mengadakan istighosah. Jadi istighosah itu dalam upaya untuk memahami kerohanian juga. Jadi dengan istighosah ini kan ada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Maka dengan istighosah ini manusia akan mengakui dirinya sebagai hamba yang lemah, sehingga butuh pertolongan pada Allah. Itu kita lakukan sementara di pusat. Di pusat ini kita lakukan setiap mau ada event apa saja diawali dengan istighosah. Nanti di cabang-cabang juga demikian sama. Jadi dengan misalnya cabang di daerah Muslim istighosah. Kalau di daerah non Muslim sesuai dengan agama mereka. Yang penting ada kegiatan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kalau Muslim ada manusia dengan Allah SWT. Itu nanti akan mempercepat target kerohanian masuk dalam warga Satrate.